berhak untuk minta. Menurut saya relawan berhak. Memangnya kenapa? Kenapa? Paling tidak relawan tahu apa tujuan dan ide Jokowi. Jangan juga nipu publik dengan sekedar membersihkan karpetnya, tapi nanti cuman karpetnya yang dibersihkan, tapi yang disembunyikan di bawah karpet, itu tukar tambah politik tidak mau diangkat. Pak Erick Thohir tidak berhasil menutup jendela dan tidak bisa menahan tekanan untuk menempatkan orang-orang yang tidak berbasis profesionalisme. Biar jelas, saya berbohong atau tidak. Itu jangan disamakan dong kemudian dengan organisasi-organisasi atau kelompok-kelompok lain atau menteri-menteri yang bawa langsung dari Thohir. Kita enggak, bos. Enggak ada. Bisa salah persepsi, bisa salah tangkap, bisa salah dengar, bisa juga salah berpikir. Bukan, dia mau sampaikan itu bahwa banyak sekali kelompok di sana yang kemudian membenci orang, tapi dibungkus dengan kata saya oposisi. Kemudian mencaci maki orang, dibungkus dengan kata ini demokrasi. Membenci orang suka-sukanya, menghina orang dan katakan kebebasan berbicara. Adalah cara mengakali aturan yang ada. Baik, ada jawab. Saya mau jawab lagi. Bukan mengakali. Tidak ada dalam Perpres ini bicara tentang mengakali. Mengakali itu tafsiran Fadlizon. Oke lah, titipan partai, relawan, institusi, kementerian dan sebagainya nggak sempurna, tapi jelas dia dititipin siapa. Yang menarik ada ribuan yang kita tidak tahu ini titipan siapa. Mafia kah? Siapakah yang selama ini nyinyir terus terhadap pemerintahan Presiden Jokowi? Adalah Rocky Gerung, Fadlizon, dan juga Said Didu. Ia menyoroti segala hal dalam pemerintahan Jokowi, mulai dari ekonomi, kemanusiaan hingga politik. Namun, kali ini Adian Apitupulu berhasil membungkam ketiganya dalam satu waktu. Sekjen Perhimpunan Aktivis Nasional 98 atau PENA 98, Adian Apitupulu mengatakan polemik sukarelawan Jokowi di BUMN kembali mencuat di berbagai media massa dalam seminggu terakhir. Menurutnya, aroma penolakan terhadap masuknya sukarelawan Jokowi di BUMN malah disampaikan pihak-pihak yang sejak pemilihan Presiden 2019 lalu berseberangan dengan kubu Joko Widodo Ma'ruf Amin. Di antaranya dia menyebut nama Fadlizon, Rocky Gerung, dan Said Didu. Saya tergelitik berpendapat, berbagai data dan penyumbang kritik dalam rangkaian polemik tersebut, ujar Adian dalam keterangannya pada Minggu 8 November 2020. Politikus PDI Perjuangan ini kemudian menyebut, pihak yang tidak mendukung Jokowi di Pilpres 2019 lalu saja boleh meminta posisi di BUMN. Karena itu, pendukung Jokowi bukan hanya boleh meminta posisi tersebut, tetapi malah harus. Sederhana saja, di kabinet hingga BUMN memang harus diisi mereka yang setuju program dengan ide-ide presiden. Tentunya tetap berjalan dengan pertimbangan kriteria tertentu seperti profesionalitas, ucapnya. Anggota Komisi 7 DPR RI ini merasa lucu ketika mereka yang tidak setuju dengan program dan ide presiden malah diberi kepercayaan memimpin BUMN dengan aset ratusan miliar hingga triliunan rupiah. Sementara para pendukung Jokowi seolah tabu masuk BUMN. Adian juga menyebut saat pendukung Jokowi mengisi berbagai posisi di BUMN maupun di pemerintah, itu bukan tindakan balas budi. Namun, tindakannya harus dilakukan untuk memastikan program, ide, dan target presiden terjaga dan berjalan baik sesuai dengan apa yang diharapkan. Kira-kira mirip seperti Prabowo yang mengangkat beberapa orang pendukungnya, bahkan yang dulu bagian dari tim mawar membantunya dalam Kementerian Pertahanan, katanya. Menurut Adian, pelibatan pendukung Prabowo di Kementerian Pertahanan tentu dengan harapan program, ide, dan target Prabowo sebagai menteri bisa berjalan dengan tercapai. Sekjen Perhimpunan Aktivis Nasional 98 itu juga mengatakan agar Fadlizon, Rocky Gerung, dan Said Didu tidak hanya mengkritik penempatan sukarelawan Jokowi di BUMN, tetapi juga mengkritik sukarelawan Prabowo yang ada di Kementerian Pertahanan supaya kritik itu fair dan objektif. Kalau Fadlizon, Rocky Gerung, Said Didu mengkritik penempatan sukarelawan Jokowi di BUMN, maka agar kritik itu objektif dan fair, saya rasa perlu juga mengkritik Prabowo yang juga membawa gerbong ke Kementerian Pertahanan, katanya.
Pentolan aktivis 98 ini menegaskan, jika Fadlizon, Rocky Gerung, dan Said Didu tidak berani mengkritik Prabowo, sebaiknya tidak usah berisik terhadap keinginan sukarelawan Jokowi mengisi posisi di BUMN. Adian mengatakan, ada dampak yang kurang baik jika mereka yang tidak setuju dengan program dan ide presiden ditempatkan mengelola BUMN. Antara lain, BUMN cenderung tidak akan produktif maksimal sesuai keinginan presiden karena sudah terjadi pertentangan, bahkan penolakan terhadap program, ide, dan target Jokowi. Adian mengakui, mungkin saja mereka tidak mendukung Jokowi ditempatkan untuk mengelola BUMN, namun harus setuju terhadap program, ide, dan target presiden. Untuk sampai tahap penempatan, mereka tentu harus diuji lewat proses, karena sikap dan pilihan politik pendukung biasanya tidak cepat berubah, kecuali mungkin masuk kategori bunglon profesional, katanya. Adian kemudian memperkirakan jumlah posisi di BUMN yang mungkin bisa diisi berdasarkan kewenangan eksekutif. Dia mengasumsikan ada 1.200 perusahaan BUMN, baik induk, anak, dan cucu. Masing-masing memiliki 3 direksi dan 3 komisaris. Maka paling tidak ada 7.200 posisi untuk mengisi direksi dan komisaris BUMN. Kemudian, jika tiap perusahaan bisa mengangkat 5 orang staf khusus direksi, maka total staf khusus mencapai 6.000 orang. Selain direksi, komisaris, dan staf khusus, ada juga advisor di tiap BUMN sekitar 6 orang atau total sekitar 7.200 orang. Jadi, total posisi di BUMN bisa ditentukan oleh eksekutif adalah 20.400 orang. Jika 20.400 orang itu loyal kepada presiden, maka jumlah itu adalah kekuatan yang luar biasa besarnya, yang seharusnya mampu untuk merealisasikan ide-ide besar presiden, tuturnya. Namun, yang terjadi bisa buruk bagi BUMN jika jumlah itu diisi mereka yang menolak program, ide, dan target Jokowi. Di sisi lain, jumlah besar itu juga bisa dimanfaatkan untuk menjadi tim sukses yang dibiayai negara. Jika Menteri BUMN-nya terobsesi dan berambisi menjadi calon presiden di 2024, akan tetapi tidak punya partai politik yang bisa jadi mesin politiknya, kata Adian. Dari sini kita bisa membaca bahwa ia sedang menyindir Said Didu. Dia menjabarkan data pemilih Jokowi tiap level di BUMN pada Pilpres 2019 lalu. Menurutnya, hanya kisaran 22% saja, sementara 78% sisanya tidak memilih Jokowi. Jadi, jika ada 7.200 direksi dan komisaris di BUMN, maka dari jumlah itu kira-kira 1.500 orang yang memilih Jokowi dan sisanya sekitar 5.700 orang tidak mendukung Jokowi atau tidak memilih Jokowi atau tidak setuju dengan program dan ide Jokowi, katanya. Menurut Adian, jika presentase yang dikemukakan masih sama dan berlaku sama hingga saat ini, bisa saja ada 5.700 orang di posisi direksi dan komisaris BUMN yang menjabat dan dibayar negara tetapi tidak mendukung program kepala negara. Harapan saya berangkat dari logika sederhana. Jika yang mengelola BUMN itu adalah mereka yang mendukung Jokowi, maka seharusnya peran dan kontribusi BUMN akan semakin besar, ucapnya. Namun, jika yang mengelola adalah mereka yang tidak setuju dengan program dan ide Jokowi, bisa jadi peran dan kontribusi itu akan semakin rendah. Iya, siapakah yang selama ini nyinyir terus terhadap pemerintahan Presiden Jokowi?